Oke, halo teman-teman admin lembaga, kembali lagi ya. Oke, saat ini kita akan memberikan panduan yaitu tentang cara menambahkan kursus baru ya. Nah, yang dimaksud kursus baru itu di sini ya, teman-teman ya, di halaman kelas ya. Kalau kita di halaman pilihan kursus ini kan hanya 6 kursus ya, 6 kursus yang diunggulkan yaitu Jerman A1 yang reguler ya. Kalau nggak salah ya, di sini ada 6 ya, reguler, super Deslingwa itu punya 3 pilihan kelasnya ada reguler, super intensif, dan tingkat anak. Nah, sedangkan yang di halaman beranda ini hanya yang A1 reguler, A2 reguler, B1 reguler, B2 reguler, C1 reguler, dan C2 reguler. Nah, yang super intensif sama yang anak itu kan dilihat ini, lihat semua pilihan kursus. Nah, ini kan ada di sini. Nah, ini reguler sudah ada, tinggal super intensif dan anak ya. Nah, super intensif A1, A2, A3, B1, maaf, B2, C1 ini sudah dibuatkan dari Tektiko ya. Nah, sekarang kita lihat yang C2 ya, yang C2 ini belum ya, belum ada. Jadi kalau misal kita klik itu akan dibawa ke halaman kelas tidak ada atau kelas tidak tersedia. Ya, seperti ini. Jadi ini ibarat kata halaman ketika nanti Deslingwa sudah tidak menerima pendaftaran lagi, maka artinya di sini kayak kelas yang Anda pilih saat ini telah memenuhi kuota pendaftaran. Silahkan hubungi admin kami untuk mendapatkan informasi. Nah, ini terhubung ke WA-nya admin ya. Lalu ini untuk kembali ke beranda atau bisa scan barcode ini untuk menghubungi admin. Ya. Nah, saat ini kita akan masukkan yang C2 super intensif ya ke dalam website ini ya. Jadi nanti admin lembaga tinggal masukkan yang tingkat anak ya. Caranya sama kok. Tingkat anak ini ya. Kenapa yang tingkat anak enggak langsung kita masukkan? Karena sesuai yang dikirim oleh admin Deslingwa bahwasanya kursus yang di sini itu hanya dimasukkan yang reguler dan super intensif. Yang anak itu belum ada ya. Nah, ini hanya sampai C2 ya. Yang anak itu kita dapatkan dari kalau nggak salah ya di sini dari ikon gambar ini ya. Ikon atau gambar kursus ini ada tingkatan anak ya. Jadi makanya kita tambahkan. Oke. Ya, yang di pengisian database ini hanya sampai super intensif. Jadi panduannya itu yang terakhir ini yang kita buat panduan. Nah, yang ini sampai dari ini sampai ke sini itu sudah kita masukkan terlebih dahulu. Ya, yang ini sebagai panduan. Nah, jadi yang super intensif dan reguler sudah kita masukkan semua ya. Artinya ini nanti setelah panduan ini, jadi nanti admin tinggal memasukkan yang kelas anak aja. Oke, nggak usah lama-lama lagi ya. Kita masuk ke dashboard admin ya. Pertama kita buat dulu yang namanya kursusnya ya. Di sini ada penjualan kursus ya, ada landing kursus dan sinau data kursus. Kita masuk dulu ke sinau data kursus. Kita tekan semua kursus ya. Nah, di sini sudah ada 11 kursus ya, C1 ya, sampai C1 yang super intensif ya yang terakhir. Nah, berarti ini kan kursus yang ke-12 ya, sesuai dengan data ya ini. Di sini kita masukkan yang ini ya, yang C2. Caranya yang C1 ini kita duplikat ya. Kita tekan yang duplikat ini. Ya, kita tekan duplikat. Setelah kita tekan duplikat, nah di sini itu kan ada C1 super intensif. Nah, salin ini kita hapus. Kita hapus, lalu di sini kita ganti C2. Lalu di sini juga kita ganti C2. Salin min ini kita hapus juga. Lalu kita oke. Nah, ini karena dari admin tidak memberikan deskripsi, maka silahkan nanti diedit-edit sendiri ya. Lalu di sini ada harga ya, kita scroll ke bawah di bagian harga. Nah, ini kan kategorinya kursus offline ya. Harganya itu 6.510.000. Nah, itu di sini ada harga normal, ada harga obral. Nah, kenapa di harga normal itu kita isi 13 juta,
20.000 ya, itu karena harga yang ini itu kita kalikan 2. Jadi ini ibarat kata itu kayak semisal promosi, biar orang itu ngiranya kalau ini harga diskon 50%. Ya, padahal harga normalnya itu ini 6.510.000. Jadi kalau misal di sini harganya 4 juta, ya di harga obral bisa ditulis 4 juta, harga normal kita tulis 8 juta. Ya, itu cara untuk marketing ya sebenarnya. Atau misal nggak mau nih ada harga obral, ya udah harga obralnya dihapus. Nah, di sini diisi yang 6.510. Tapi kalau kami sarankan normalnya itu diisi harga ini dikali 2 seperti itu. Nanti harga normalnya dimasukin ke harga obral sini ya. Harga yang ini. Ya, jadi admin kalau mau nambahin kursus sebisa mungkin buat range seperti ini. Itu biar enak. Oke. Lalu kategorinya karena ini super intensif maka yang dicentang super intensif, kalau reguler ya reguler. Ini saya tambahin dulu ya. Kelas anak atau tingkat anak gitu aja biar admin nanti enak ya. Jadi nanti kalau misal buat baru ya misal duplikat yang ini, nah itu super intensifnya dihapus diganti tingkat anak ya, karena ini super intensif maka tingkat anaknya kita hilangkan centangnya. Kita scroll ke bawah ya, ini silahkan deskripsi singkat juga diisi. Nah di sini gambar produk ya, ini kita hapus dulu ya, kita klik atur gambar produk ya. Kemarin sudah kita upload ke sini ya yang C2 itu, karena C2 reguler sama intensif itu gambarnya sama ya. Kita cari ini ya, level C2, lalu kita klik atur gambar produk. Oke, seperti ini. Setelah itu kita klik, kita scroll ke atas, kita klik terbitkan ya. Oke, kalau sudah diterbitkan ya, kalau misal admin mau ngeditin deskripsinya kursus yang lain, itu bisa di semua kursus ya, diklik dulu yang Sinao data kursus, lalu semua kursus. Setelah itu ini ya, misal C1 mau diedit, nah itu tinggal diarahkan mouse ke sini lalu disanting. Ya. Nanti setelah disanting nanti ada tombol update, silahkan diklik update. Oke. C2 sudah kita buat nih. Ya kan? Tapi di sini belum berubah. Nah, kita setting dulu tampilannya ya. Kita membuat landingnya ya, biar landingnya itu seperti ini. Ya, seperti yang pengenalan ya, istilahnya kita kenalin. Jadi itu tadi hanya membuat datanya saja, ya, data kursusnya. Seperti itu. Kita akan buat ini. Sekarang kita masuk ke dashboard admin, kita pilih yang landing kursus. Kita klik yang landing ya, jangan yang beranda, tapi yang landing. Nah, di sini ada 11 produk yang sudah masuk atau 11 kursus. Ya, kita ingat-ingat 11 ya. Nah, maka di sini kan landingnya itu adalah landing 11. Ya kan? Nah, karena ini C1 super intensif ini adalah kursus yang ke-11, maka di sini landingnya landing 11 ya. Diingat-ingat landing 11. Nah, kalau kita lanjutkan untuk pendaftaran, ya kita klik daftar kursus, maka di sini daftar 11. Ya, kita ingat-ingat, terakhir itu angka 11, landing 11 dan daftar 11. Oke, sekarang kita buat ya, untuk yang landing 12 dan daftar 12, itu untuk Jerman C2 super intensif. Caranya, kita centang dulu C1, lalu kita import. Ya, import ataupun kita ekspor ya, bisa kita ekspor, kita ekspor ya, maaf kita ekspor, kita centang lalu kita pilih di sini ekspor, lalu setelah itu kita apply ya kan. Setelah terapply maka akan muncul tanda download ya. Ini saya menggunakan browser Microsoft Edge ya teman-teman, kalau di Chrome nanti pasti downloadnya ada di bawah ya. Nah, kita tunggu sampai dia selesai terdownload. Ya. Flow export. Nah, jika sudah selesai terdownload, maka di sini kita klik import. Ya. Nah, di sini kita bisa cari filenya ataupun kita tarik dari downloadan tadi. Bisa kita tarik seperti ini. Ya. Atau cara paling mudah itu kita sebentar. Kita choose file aja ya.
kita cari file download tadi, di mana tempatnya. Nah, file download tadi itu ada di download sini, lalu di chart flow ini, lalu kita klik open. Ya, jika sudah, kita tinggal import now. Jika sudah sukses, ya kita akan dibawa redirect. Oke, 12 ya. Kita ingat-ingat. Ini kan masih C1 super intensif copy. Nah, ini akan kita ganti. File downloadnya tadi kita hapus. Ya, karena ini sudah masuk ke sini. Biar tidak memberatkan komputer kita. Nah, ini kita tinggal klik edit ya, yang copy ini. Kita edit. Lalu setelah kita edit, itu kita ganti ini. Ya, kita ganti namanya. Icon pensil diklik. Lalu kata kopinya ini dihapus, lalu di sini dirubah menjadi C2. Setelah itu kita save. Ya, di sini silakan klik yang setting, yang ini ya, jangan yang ini setting. Lalu di sini ada slope. Nah, ini istilahnya permaling. Nah, ini kita ganti, kopinya kita hapus, C1-nya kita ganti C2. Setelah itu kita save. Setelah save, kita klik step lagi, kita kembali. Sekarang kita buat landingnya. Landing ini kita edit dulu, ya. Nah, kita setting dulu. Kita setting, lalu kita masuk ke general. Ya, slope-nya ini kita ganti atau step title-nya dulu. Kita ganti C2. Kita kasih spasi, ya. Di sini juga kita ganti C2. Kita save. Ya. Save dulu, kita tunggu. Ya, sambil yang di bawah juga di-save. Oke, jika sudah setting save. Nah, di sini slope-nya ini kita ganti ya. Karena tadi C1 itu landing 11, maka di sini kita ganti landing main 12. Lalu kita save setting. Setting save. Sekarang kita masuk ke desain. Ya. Nah, ini kita save setting dulu dari general lagi. Sekarang kita masuk ke ini, lalu kita edit juga yang ini. Oh, biarkan. Ya, kita biarkan aja. Kita ganti C2 lagi, kita save lagi. Nah, ini sudah berganti ya. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke desain, lalu kita pilih yang edit with Elementor. Kita klik, maka kita akan dibawa ke halaman ini. Ya, ini halaman landing 12 atau halaman Jerman C2 super intensif ya. Karena ini C1 landing 11 ya. Maka yang C2 ini landing 12 ya. Cara membedakannya kita ganti landing 12 lalu C2 ini kita ganti C2. Lalu kita enter. Ya. Nah, ini kan sudah masuk nih atas, lihat. Kelas Jerman C2 super intensif ya kan? Nah, tapi di sininya masih belum berubah, tampilannya masih jelek ya, karena belum jadi tampilannya, masih akan kita edit ya. Kita edit dulu di sini. Kita tunggu ya. Nah, ini kan C1. Nah, itu kita ganti C2. Ganti C2. Lalu kita lihat detail kursus. Mulainya biarkan hari ini. Durasi. Nah, itu kita lihat dari sini. Durasi. Durasinya berapa? Ya, kita cek. C2 intensif. Nah, durasinya adalah 1,5. Oke, benar. Total jamnya dulu kita lihat. 16 sampai 18 WITA. Kita scroll ke bawah ya. Nah, ini sudah benar 5 kali pertemuan. Kalau udah benar berarti kita tinggal lihat GPL. Total jam pembelajaran. Lihat ke atas ya. 114. Oke, sama. Sekarang kita masuk ke fasilitas. Fasilitas kita scroll ya, kita cari yang C2 intensif ya. Buku modul kursus, kita lihat buku modul kursus. Latihan ujian, Good Institute. Oke. Lalu ini saya tidak terlalu paham bahasanya seperti gimana. Surat keterangan keikutsertaan kursus.
ruang belajar nyaman, WiFi dan sebagainya, full AC ya. Ini bisa kita ganti. Ya, kita klik edit ini, misal mau kita ganti. Nah, ini bisa atau mau diurutkannya beda. Nah, kita tinggal ini kliknya ditahan ya kalau mau ngurutin. Klik kiri ditahan, lalu digeser ke bawah. Seperti itu. Misal tak geser, misal kita geser ke sini. Nah, itu akan berubah. Kalau mau naikin, itu klik kiri ditahan, lalu dinaikin. Nah, seperti itu. Oke, harganya ya sama ya tadi. Oke, karena harganya tidak ada perubahan, maka tidak akan kita rubah. Ya, harga kita lihat, harga sama ya. Oke, jika misal teman-teman harganya ininya mau dihilangkan, tinggal klik kanan, lalu tinggal hapus. Ya, yang bawah juga sama. Ya, klik kanan, tinggal hapus. Oke, sekarang kita alumni. Ya, cara ngedit alumni itu dengan cara klik yang ini satu-satu ya. Ini minimal 3 ya, maksimal 3 maaf. Jadi misal alumni Jerman C2 intensif. Nah, ini kita edit. Dia testimoninya seperti apa, lalu kita gambar, pilih gambarnya. Gambarnya ukurannya ini ya, teman-teman, 300 kali 300 pixel. Foto alumni ya ini. Lalu beratnya ini ya, atau besarnya, filenya 83 kilobyte. Nah, ini untuk ukurannya 300 kali 300. Lalu ini untuk namanya. Oke. Tautan ini bisa dihubungkan ke Instagram si alumni ya, link Instagramnya. Jadi nanti kalau ini namanya diklik akan dibawa ke halaman alumni seperti itu, halaman Instagramnya alumni. Oke, karena ini sudah kita edit, sekarang kita klik perbaharui. Oke, jika sudah, sekarang ini kita close ya, yang ini. Lalu kita ke chart flow. Oke, sekarang kita klik yang C2, kita reload ya. Kita reload lagi. Nah, sudah berubah menjadi bagus ya. Kelas /Jerman C2 super intensif /landing 12. Nah, ini misal landing 11, kita rubah kayak gini tapi ininya C2. Nah, dia tetap akan dibawa ke C1. Karena berdasarkan landing ini ya, teman-teman ya. Berdasarkan landingnya. Kita masuk ke landing 12. Nah, sekarang kalau sudah ini kita tinggal klik back. Nah, setelah itu kita klik yang pendaftaran atau yang daftar ya, kita klik edit. Ya. Setelah kita klik edit, maka di sini kita edit terlebih dahulu di bagian setting. Ya, setting lalu general. Ya, pendaftaran kelas Jerman C2 C1 super intensif kita ganti dengan C2. Lalu di sini karena tadi C1 itu daftar 11, maka di sini daftar main 12. Ya, lalu kita save setting. Kita tunggu ya sampai dia tersave. Ya, pastikan internet cepat ya. Ini save setting. Oke, ya. Nah, ini juga kita ganti C2. Kita save. Oke, sekarang kita masuk ke produk. Nah, produknya ini kita tambahkan add new produk ya. Jangan yang ini, tapi yang add new. Lalu kita cari namanya C2. Ya. Nah, kita tunggu. Nah, C2 karena ini super intensif, maka kita pilih yang ini. Data ini diambil dari yang kita tambahkan di Sinao data kursus tadi. Ya, kita masukkan yang super intensif, lalu kita add produk. Nah, setelah seperti ini, kuantitinya jangan dirubah ya. Kalau ini dirubah jadi 2, nanti seakan siswa itu daftar 2 kursi. Ya, makanya ini dibuat 1 kursi aja. Ya, lalu ini kita save setting. Nah, ini regular price-nya kenapa dia berubah seperti ini? Ini harus kita lihat. Harusnya regular price-nya itu 13 tadi. Kita lihat dulu ke semua kursus tadi, data kursus. Ya, kita lihat. Oke, jika di sini masih aman, berarti yang di bagian ini biarkan. Ya, kita biarkan aja. Sekarang kita masuk ke desain. Oke. Desain, lalu kita pilih edit with Elementor. Oke, kita tunggu ya, teman-teman. Kita tunggu dulu.
Nah, setelah kita tunggu dia muncul seperti ini, ya ini kan masih C1, jadi nanti akan kita rubah. Ini juga masih C1. Ini akan kita rubah dengan cara seperti ini. Ini C1, kita klik ikon pensilnya, lalu kita rubah jadi C2. Nah, kalau teman-teman tanya, BR ini apa? Ini adalah tanda dia di enter atau di spasi. Jadi makanya dia di bawah kursus offline. Nah, ini karena masih C1, ini kita klik ikon pensilnya di sini. Lalu di sini kita bisa two kolom, two step atau one column. Tapi ini kalau saran dari kami jangan dirubah-rubah ya. Biarkan two kolom. Lalu di sini klik terapkan ya. Kita klik terapkan, lalu kita tunggu dulu sampai dia muncul ya. Oke, kita tunggu yang ininya muncul. Nah, di sini sudah berubah jadi C2 ya. Oke, lalu kata alumni ini juga bisa diganti ya dengan caranya seperti ini, satu persatu ya, sama. Nah, ini namanya ya, terus lalu dia misal kerja di mitranya Deslingua mana atau dia pengalaman kerja apa sekarang setelah lulus ya. Ini ada 2 ya, bisa diedit juga. Lalu setelah itu kita klik perbaharui ya. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke sini, kita lihat, tapi jangan lupa di reload dulu, di refresh, karena kalau nggak di refresh nanti dia error. Dia akan error ketika kita klik daftarnya. Nah, ini udah berubah C2 kan. Sekarang kita klik daftar kursus. Nah, maka di sini akan dibawa ke daftar 12. Ya, sudah berubah menjadi C2 super intensif. Dia pembeliannya kuantitinya 1. Jadi dia beli 1 kursus. Ya, pembayaran lewat apa dan sebagainya. Oke. Sekarang kita buat halaman thank you-nya. Ya. Kalau ini sudah, kita close. Kita masuk ke chart flow. Di sini kita save setting. Lalu ini kita back ya. Lalu sekarang kita klik yang terima kasih ini, kita edit. Halaman thank you-nya. Ya. Sekarang kita klik yang bagian setting terlebih dahulu. Kita klik general, step title-nya kita ganti C2. Lalu kita save setting. Slope-nya jangan lupa diganti menjadi thank you ya, kalau nggak salah seingat saya ini. Thank you 12. Bentar, kita lihat yang C1 ya. Kita lihat dulu yang C1. Kita lihat yang C1 dulu. Thanks you. Nah, ini ya. Nah, ini yang C1 ya. Nih. Oke, berarti ini benar ya. Thank you ya. Oke, kita back. Lalu di sini kita paste, kita ganti 12. Oke ya, diingat kata-katanya. Kita save setting. Lalu kita edit yang ini juga. Ini ganti C2. Intensif, lalu kita save setting, lalu kita masuk ke desain ya, kita pilih yang edit with Elementor. Sekarang kita coba yang ini, kita ganti thank you 12 ya. Kita lihat yang thank you 12-nya. Nah, ini kan masih halamannya masih C1. Nah, ini biar C2 gimana? Nah, ini kita edit dulu di Elementor. Kita tunggu ya. Dipastikan internetnya teman-teman lancar ya. Ini internet kami agak lemah, agak down pagi ini. Oke. Nah, ini artinya halaman thank you ini sebenarnya ketika dia tadi daftar dan dia sudah pilih pembayaran, nanti kan dia akan di redirect ke halaman yang mana dia disediakan virtual account ya. Jadi dia ketika dia nanti sudah membayar, nanti dia akan dihadapkan dengan halaman ini ya. Sekarang pendaftaran Anda dikonfirmasi ya. Kalau sudah dikonfirmasi, dia bisa nanti klik ini untuk di
halaman admin ya. Nanti tinggal admin melihat apakah dia sudah terdaftar atau belum gitu ya. Nanti akan ada video panduan gimana cara melihatnya. Ini kita ganti C2. Ya, nanti ada konfirmasi admin juga. Nah, ini jangan dirubah ya. Ini kata-kata yang mana nanti ketika dia sudah membayar dan sebagainya nanti akan muncul alamat dia dan sebagainya ya. Detailnya maksudnya detail resinya dia, terus resi pembayarannya dia. Lalu kita klik perbaharui. Ya. Setelah itu kita reload di sini. Oke, jika di sini sudah, maka sekarang kita close. Ya, kita kembali ke chart flow lalu kita save. Oke, sekarang kita tinggalkan yang landingnya ini. Sekarang kita lihat yang pilihan tadi ya, halaman ini. Ini kan masih ke halaman yang kelas tidak tersedia linknya. Bagaimana cara mengeditnya supaya ke halaman halaman yang landing 12 tadi. Nah, itu caranya. Ini kita back dulu ya, chart flow-nya. Lalu ini kita bentar. Ya, kita klik view ya. Di sini klik kanan, kita klik view. Ya. Nah, ini kan landing 12 ya. Ini kita copy dulu. Kita copy. Lalu kita close. Lalu sekarang kita masuk ke halaman. Ya, halaman lalu semua halaman. Oke. Nah, ini sebenarnya untuk teman-teman yang mau nambahin kursus ya, disclaimer, ini cuma 1 kali setting. Untuk linknya jangan pernah dirubah-rubah. Sesuaikan dengan standar. Misal mau nambahin kursus anak tingkat 1. Ya, ini kan ada tingkat 1. Berarti ini landing 13. Berarti ini landing 14. Lalu ini daftarnya daftar 13. Thank you-nya thank you 13. Ini daftarnya daftar 14. Thank you-nya thank you 14. Ya, biar enak ketika nanti teman-teman ada perubahan harga atau perubahan fasilitas, cuma tinggal ngedit tampilan ya, nggak ngubah lagi halaman ini, link-linknya nggak dirubah-rubah lagi ya, seperti itu. Paling ngerubah itu ketika nanti teman-teman nambahkan kursus tingkat anak ini kan harus diganti ya, sama kayak ini nanti akan kita ganti seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke halaman, lalu kita scroll ke bawah, lalu ya, ini halaman kalau kelas tidak tersedia ya, berarti ini nanti linknya yang kita copy kalau misal nih C1 ini pendaftarannya ditutup. Nah, linknya ini bisa kita view dulu ya, kita view, kita klik kanan ditampil, kita open ya. Nah, ini kan kelas tidak tersedia. Ini nanti yang misalnya kita copy lalu kita paste di sini, dilihat kursus ini ya, kita paste di sini. Jadi nanti C1 misal pendaftaran penuh, nanti maka kalau misal ada orang yang mau mendaftar, dia klik, maka dia akan diarahkan ke halaman ini, bukan lagi halaman landing 11 ya. Itu kalau misal pendaftarannya mau ditutup atau sudah memenuhi kuota ya, seperti itu. Nah, ini fungsinya itu ya ini. Oke, sekarang kita edit dulu yang C2 ini. Di sini ada yang namanya pilihan kursus ini ya. Ini kita santing dengan Elementor. Kita santing. Ya, perlu diingat di sini C2 masih kelas tidak tersedia ya, linknya bisa dilihat di pojok kiri bawah. Itu /kelas main tidak main tersedia. Oke, kita akan ganti. Kita tunggu ya teman-teman. Oke, jika sudah terbuka dibiarkan dulu. Kalau sudah, ini tinggal kita scroll ke bawah. Kita masuk ke super intensif ya. Tadi kan ada di C2. Nah, bagian lihat course ini kita klik.
Lalu linknya ini, nah linknya ini kan, bentar kita scroll ke bawah dulu. Ini kan linknya masih yang tadi, kelas tidak tersedia. Nah ini bisa kita hapus. Kita paste link yang landing 12 kita copy tadi. Ya. Jadi nanti ketika diklik bisa dilihat pojok kiri bawah ya sudah berubah ke landing 12. Nah. Oke. Sudah berubah. Nah, jangan hanya di bagian lihat kursnya, tapi di title-nya juga. Ini bisa kita tempel tautannya tadi atau linknya. Jadi yang ditakutkan kalau misal orang yang membuka lihat HP itu kan kadang dia nggak mau ngeklik yang di kayak gini, dia ngekliknya entah di judul atau di gambar. Nah, buat mengantisipasi ini, misal judulnya kita tambahkan link, gambarnya ya. Nah, gambar ini kan tadi masih kelas tidak tersedia. Nah, ini kita hapus, kita paste yang landing 12. Oke. Sekarang yang kita lihat C1 juga. Nah, C1 ini gambarnya kita buat tanda pagar karena tadi masih belum kita edit. Sekarang kita edit. Ya, kita klik lihat kursnya. Ya, di sini kan landing 11 untuk C1 intensif. Ini kita blok lalu kita copy. Lalu di bagian judul bisa kita tempel. Lalu di bagian gambarnya juga bisa kita tempel. Oke. Sekarang yang B2 intensif. Nah, ini landing 10, kita copy, lalu di bagian gambar, kita paste. Nah, lalu bagian judul, kita paste juga. Lakukan untuk semua juga ya teman-teman ya. Nah ini yang sudah kita bantu ada 3 ya, yang di gambarnya sudah ada linknya. Nah untuk yang gambar lain bisa ditambahkan sendiri-sendiri ya oleh admin. Nah seingat kami yang bagian reguler sudah kita tambahkan. Oke, kita tambahkan aja sekalian ya, biar nggak bingung. A1 intensif, jadi admin nanti nggak perlu nambahin. Ini landing 7 ya. Landing 7, lalu kita A2 intensif, ini kita copy, kita paste ke sini. Sudah kita paste, lalu di sini yang B1 ini kita copy, kita judulnya kita paste, lalu di sini juga kita paste. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau misalnya yang tingkat anak juga sama, tinggal kita edit-edit aja. Nah, ini kan kelas tidak tersedia, ini kita copy juga ya. Kita taruh di judul juga. Ya, nanti admin kan bisa ganti sendiri. Nah, ini sudah kita tambahkan. Yang anak 2 sudah juga, berarti di judulnya. Oke, jadi nanti kalau admin membuat landing sama kursusnya tingkat anak tadi datanya, itu tinggal dirubah aja ya. Di halaman pilihan kursus, tinggal diedit bagian gambar, bagian tautan ini, lalu judul, ini, lalu lihat kursnya. Sama, yang anak tingkat 2 juga sama. Nah, kalau misal yang C1-nya mau ditutup, kuota terpenuhi, nah, link yang kelas tidak tersedia tadi di bagian halaman, itu kita copy. Nah, misal ini kita ganti. Mulai dari gambar, ini kita hapus, kita paste yang kelas tidak tersedia. Lalu judul juga sama. Linknya kita hapus, kita ganti yang link kelas tidak tersedia. Seperti itu ya, teman-teman ya. Ini kita normalkan lagi. Bentar. Oke, ini bagian ini sudah diganti kelas tidak tersedia. Di sini sudah landing 11, sudah normal. Ini juga sudah normal. Ini juga sudah normal. Oke, jika sudah ya, kita tinggal klik perbaharui. Dan kita reload di bagian halaman ini. Kita reload. Nah, di sini sudah aman, ya. Ini kita lihat, ya pojok kiri bawah. Silakan dilihat linknya sudah masuk ke landing 12. Misal kita klik, ya kita klik di gambarnya aja. Misal kita klik di gambarnya, dia akan dibawa ke halaman landing 12, yang C2, yang intensif ya. Nah, sekarang gimana sih
kalau misalnya kita mengedit yang reguler. Sedangkan reguler juga ada di halaman beranda. Ya, yang halaman beranda yang pilihan kursus ya. Nah, yang ini. Misalnya A1 reguler. Ini mau ditutup kursusnya. Yang di sini juga harus ditutup. Caranya ya, kalau yang di sini kan teman-teman udah tahu nih di halaman pilihan kursus. Nah, ini kan misal yang halaman ini mau diganti kelas tidak tersedia ya tinggal diedit gambarnya, judulnya, diganti linknya ya. Terus juga kursusnya ya. Seperti itu. Itu untuk yang di halaman pilihan kursus yang A1-nya reguler ya, maksudnya yang reguler. Kalau untuk yang di beranda itu caranya adalah kita buka halaman beranda. Kita santing dengan Elementor. Kita santing dengan Elementor, lalu kita edit ya. Oke, kita edit halaman berandanya, santing dengan Elementor. Ya, yang ini, yang pilihan kursus di halaman beranda yang A1 reguler. Ini kita close saja yang ini karena sudah selesai. Kita tunggu halaman berandanya ya sampai terbuka. Kita scroll ke bawah. Ya, kita scroll ke bawah. Lalu kita masuk ke pilihan kursus ini ya, di halaman beranda ini ya, di bawah ini. Nah, misal mau kita tutup yang A1. Nah, itu kita tinggal edit menggunakan icon pensil ini. Nah, ini kan kita rubah tautannya aja. Ya. Ini, kita tinggal rubah tautannya. Sama yang ini. Judulnya juga kita rubah, sama yang lihat kursusnya juga kita rubah. Oh ya, hampir kelupaan. Tadi untuk yang ini deskripsinya juga sama ya di bagian yang halaman pilihan kursus tadi. Yang kursusnya lengkap tadi itu sama caranya ya, tinggal diketuk bagian icon pensil di bagian ini deskripsi ya. Tadi kan juga deskripsinya masih sama semua, belum dirubah ya. Ini juga masih sama ya. Pengeditannya harus sama dengan yang beranda ya, maksudnya deskripsinya ini harus sama dengan yang beranda, seperti itu teman-teman ya. Ini karena sudah diperbarui juga tidak ada perubahan. Oke, ini selesai. Nah, enaknya seperti itu teman-teman. Ini untuk satu kali setting. Oke teman-teman, kalau sudah begitu aman ya. Ini cara menambahkan kursus baru, istilahnya seperti itu. Nanti teman-teman admin silahkan menambahkan yang tingkat anak ya, karena tingkat anak ini belum ada di database juga ya. Untuk video panduan menambahkan kursus baru sudah selesai. Sekarang nanti kita akan masuk ke cara cara merubah harga kursus ya. Nah, untuk cara merubah tampilan kursus ini sudah kita sampaikan juga di cara menambah kursus baru ya. Tadi cara ngedit-ngeditnya tadi ya. Ini nanti akan kita ganti ya. Videonya akan kita ganti. Ya, kita ganti nanti. Dengan cara apa nanti ya, kita akan ganti pokoknya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kalau misal belum paham nanti bisa ditanyakan di grup atau dilihat ulang video ini. Oke, terima kasih. See you.